Selamat datang para besan, belajar santuy bersama Mas Dika. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya menjalani pembelajaran secara daring. Oh iya, di bulan ini seharusnya kalian sudah menerima jadwal ujian tengah semester atau mid semester. Nah, tenang, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa contoh soal yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran bagaimana materi atau soal-soal ujian untuk mid semester. Langsung saja. Berdasarkan terjadinya jenis jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik yang ditunjukkan tanda A dan B dinamakan A sendiri dan tetangga, B sendiri dan bastar, C silang dan bastar, atau D tetangga dan sendiri. Baiklah, sekarang kita lihat dulu macam-macam penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Ada penyerbukan sendiri jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Kemudian ada penyerbukan tetangga jika serbuk sari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Kemudian ada penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan silang, jatuhnya serbuk sari suatu bunga di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Kemudian ada penyerbukan bastar apabila serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya tetapi masih satu jenis. Maka yang A merupakan penyerbukan sendiri, B tetangga, C silang. Jawabannya iya, yang A, penyerbukan sendiri dan tetangga. Tumbuhan ubi jalar memperbanyak diri secara vegetatif alami dengan A stolon, B rimpang, C umbi akar, atau D umbi lapis. Oke, sekarang kita lihat penjelasannya. Stolon, batang yang menjalar di atas tanah, contohnya stroberi, rumput teki, dan arbe. Rimpang atau rizoma, batang yang ada di dalam tanah, contohnya jahe dan kunyit. Umbi batang, cadangan makanan yang disimpan pada batang tumbuhan, contoh kentang dan ubi jalar. Sedangkan umbi akar, cadangan makanan yang disimpan pada akar tumbuhan, contohnya wortel. Jadi jawabannya adalah C, umbi batang. Katak berkembang biak dengan cara A. Ovipar, B. Vivipar, C. Ovovivipar, D. Beranak. Mari kita lihat penjelasannya. Ovipar sama dengan bertelur, contohnya katak. Vivipar sama dengan beranak, contohnya kambing. Ovovivipar bertelur dan beranak, contohnya ikan hiu. Maka jawaban untuk soal ini adalah iya, yang A. Ovipar. Selanjutnya, perkembangan hewan tersebut secara vegetatif terjadi dengan cara A. bertunas, B. fragmentasi, C. membelah diri, D. bertelur. Kita lihat contoh bertunas adalah hydra, fragmentasi bintang laut, membelah diri amuba, dan bertelur kupu-kupu. Maka jawaban untuk soal ini adalah iya, yang C. membelah diri. Selanjutnya, tumbuhan tersebut dapat diperbanyak secara vegetatif buatan dengan cara A. okulasi, B. pencakokan, C. merunduk, atau D. menyambung. Kita lihat, membungkus ranting dengan tanah atau sabut kelapa atau plastik merupakan ciri perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Berarti sudah dipastikan jawaban untuk soal ini adalah iya, yang B. pencangkokan. Soal berikutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan yang bertujuan mendapatkan sifat unggul dari kedua induk sehingga menjadi tumbuhan yang unggul adalah A. stek batang, B. okulasi, C. cangkok, atau D. merunduk. Perkembangbiakan yang berasal dari satu induk diantaranya ada stek batang, cangkok, dan merunduk. Maka jawaban untuk soal berikut adalah yang C. okulasi, yang berasal dari dua induk.
Soal berikutnya, ciri fisik anak laki-laki yang mengalami masa pubertas ditandai dengan tumbuhnya A. Rambut halus di sekitar kelamin, B. Rambut di kepala, C. Gigi susu, atau D. Kuku kaki. Ciri-ciri fisik atau sekunder pada laki-laki diantaranya tumbuh jakun, suara memberat, tumbuh rambut halus di daerah tertentu, salah satunya di sekitar alat kelamin. Maka jawaban untuk soal ini adalah ya benar yang A, tumbuh rambut di sekitar kelamin. Tumbuhan tersebut mempertahankan diri dari kehilangan air pada musim panas dengan cara A. Mematikan daun, B. Menggugurkan daun, C. Menumbuhkan tunas, atau D. Melapisi batang dengan zat lilin. Jahe pada saat musim kemarau akan mematikan daunnya. Maka jawaban yang tepat adalah iya, yang A. Mematikan daun. Tumbuhan tersebut memiliki duri tajam yang bertujuan untuk A. Melindungi diri dari panas matahari, B. Mengurangi penguapan air, C. Melindungi diri dari pemangsa, D. Berkembang biak secara vegetatif. Jawabannya C. Melindungi diri dari pemangsa. Soal selanjutnya, hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara mengubah warna tubuhnya untuk mengelabui mangsa dan pemangsanya adalah A. Tikus, B. Kadal, C. Bunglon, atau D. Cicak. Mengubah warna tubuh atau mimikri contohnya adalah bunglon, gurita, dan sotong. Sedangkan kadal dan cicak melindungi dirinya dengan cara autotomi atau memutuskan ekornya. Maka jawaban untuk soal ini adalah C. Bunglon. Soal selanjutnya, listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Listrik dimanfaatkan ada yang memiliki arus listrik searah atau DC atau direct current. Arus listrik tersebut ditemukan oleh A. Nikola Tesla, B. Michael Faraday, C. Thomas Alva Edison, atau D. Albert Einstein. Arus direct current atau DC ditemukan oleh Thomas Alva Edison, sedangkan arus alternating current atau AC ditemukan oleh Nikola Tesla. Ya, jawabannya yang C. Thomas Alva Edison. Pembangkit energi listrik yang memanfaatkan tenaga angin untuk menghasilkan energi listrik dinamakan A. Turbin, B. Dinamo, C. Aerogenerator, atau D. Panel surya. Turbin itu pembangkit tenaga air, aerogenerator pembangkit tenaga angin, panel surya matahari. Maka jawabannya adalah A. Aerogenerator. Perhatikan gambar. Peralatan listrik tersebut mengubah energi listrik menjadi A. Gerak, B. Bunyi, C. Suara, atau D. Panas. Jawabannya adalah A. Gerak. Baiklah adik-adik, demikianlah sedikit pembahasan soal IPA untuk persiapan ujian tengah semester. Jika ada materi yang ingin kalian bahas atau ada materi yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.